Ya, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang penerapan transformasi Laplace dari turunan yang di video sebelumnya itu dijelaskan, maka berikut ini pemakaian lebih jauh dari transformasi Laplace dari turunan, yaitu untuk menyelesaikan model persamaan diferensial. Seperti dijelaskan di video sebelumnya, bahwa kita punya hubungan antara Laplace turunan yang dituliskan dalam model seperti ini yang cukup panjang. Namun demikian sebetulnya ini maknanya adalah meskipun panjang itu tergantung dari turunan keberapa yang akan kita selesaikan atau kita transformasi Laplace-kan ya. Misalnya n ini turunan kedua, maka tidak akan sepanjang ini ya. Cukup s kuadrat fs min sf aksen 0 dikurangi f aksen 0 ya, s dan seterusnya. Itu untuk yang Laplace dari turunan ya. Bagaimana Laplace dari turunan ini bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan model PD. Nah, berikut akan dijelaskan contoh konkret dari penyelesaian model persamaan diferensial dengan transformasi Laplace ya. Contoh. Misalnya kita punya persamaan model PD yaitu Y aksen plus plus 3Y sama dengan E min T, di mana kita mempunyai syarat awal Y 0 sama dengan 1. Kalau kita lihat model PD seperti ini, itu kita katakan bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 1, yang mana sebetulnya ini bisa kita selesaikan dengan model analisis persamaan diferensial ya, solusi model analisis ya, dengan metode analisis untuk orde 1. Kalau kita melihat di sini dan kita ingat kembali bahwa contoh ini adalah model PD orde 1 dalam bentuk dy per dx ditambah p kali y sama dengan fungsi t atau model PD linier ya. Model PD linier ini kita selesaikan kalau dengan metode analisis itu dengan menggunakan faktor integrasi. Kita ingat kembali di metode analisis. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan model PD ini dengan metode transformasi menggunakan rumus di atas ini ya, model turunan atau transformasi dari turunan ya. Jadi suku-suku ini nanti kita akan transformasi Laplace-kan ya, karena suku-suku ini tidak semuanya turunan ya, kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan untuk model yang dituliskan di atas. Baik ya, untuk menyelesaikannya solusi maka kita Laplace-kan persamaan ini, menjadikan Laplace dari persamaan atau model PD. Ruas kiri kita Laplace-kan, ruas kanan kita Laplace-kan. Y aksen plus 3Y sama dengan Laplace E min T. Nah, maka untuk Y satu aksen atau turunan pertama dari Y, seperti kita bahas sebelumnya, itu akan mendapatkan S YS
bukan F, karena di sini variabel tak bebasnya adalah Y, min S pangkat 0, berarti 1 S pangkat 0 1 kali Y 0. Nah, ini berarti Y 0 ditambah 3Y, atau Laplace dari 3Y adalah 3YS, sama dengan ini fungsi T, fungsi variabel bebas. Berarti langsung kita kerjakan seperti sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya. Fungsi-fungsi ini masuk dalam fungsi dasar, ya. Sehingga kalau kita melihat di materi sebelumnya, Laplace dari E min T itu didapatkan 1S 1 per S plus 1. Nah, ini fungsi-fungsi dasar ini Anda bisa melihat di video sebelumnya. Baik, ini adalah contoh konkret dari transformasi Laplace persamaan diferensial. Apakah ini sudah selesai? Pertanyaannya adalah belum selesai, ya, karena ini masih dalam bentuk atau merubah bentuk dari persamaan diferensial menjadi persamaan dalam domain S, ya, yang tadinya persamaan diferensial Y aksen plus 3Y sama dengan E pangkat min T. Ini adalah persamaan diferensial domain T, sekarang dirubah menjadi domain S. Bagaimana ini akan memberikan solusi, ya, domain S ini? Maka kita perlu menginverskan atau mencari YT-nya. Dan ini akan ketemu YS, fungsi YS sama dengan apa, kemudian kita inverskan untuk mendapatkan YT. Baik, kita lanjutkan, ya, kita kelompokkan untuk ruas kiri, ya, menjadi S plus 3 YS ini di Y0 ini kita ganti dengan 1, berarti min 1 sama dengan 1 per S plus 1, sehingga kita bisa memperoleh YS sama dengan 1 per S plus 1 plus 1 dibagi S plus 3. Ini bisa kita rubah dalam bentuk yang lebih bermakna atau lebih baik, ya. 1 per S plus 1 plus 1, berarti ini jadi yang di sisi atas S plus 2 dibagi S plus 1 dikali dengan 1 per S plus 3, atau sama dengan S plus 2 dibagi S plus 1 S plus 3. Nah, ini akan bisa kita tentukan inversnya setelah kita lakukan pecahan parsial. Ya, kalau kita pecah parsial, maka S plus 2 dibagi S plus 1 kali S plus 3 itu menjadi atau sama dengan 0,5 per S plus 1 ditambah 0,5 per S plus 3. Nanti akan kita buatkan video bagaimana
mecah dari pecahan parsial ini menjadi elemen-elemennya ya. Jadi setelah kita buat menjadi bentuk elemen-elemen dari pecahan parsial, maka kita bisa menentukan YT ya. Dimana YT itu sama dengan inverse Laplace, ditulis Laplace min 1 atau inverse Laplace dari YS. Ingat perbedaannya, dalam domain T penulisan variabel tak bebas Y itu menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk penulisan domain S untuk variabel tak bebas Y-nya dalam bentuk huruf besar atau kapital. Ini kesepakatan sehingga kita bisa memberikan makna apakah ini variabel transformasi atau bukan. Sehingga ini kalau kita lanjutkan, inverse Laplace dari 0,5 per S plus 1. Kita tahu 1 per S plus 1 itu Laplace dari E min T. Akibatnya kalau 0,5 per S plus 1 itu adalah, iya betul, 0,5 E min T ditambah ya, S 0,5 S plus 3. Ini S plus 1 E min T berarti 0,5 kali E min 3 T ya.